Gondongan secara medis disebut dengan parotitis. Parotitis adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh karena infeksi virus. Virusnya ini golongan paramyxovirus, di mana virus ini menyerang pada kelenjar parotis atau kelenjar ludah atau kelenjar pipi, sehingga menyebabkan terjadinya rasa tidak nyaman atau nyeri dan mengalami pembekakan di kelenjar tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, dimanapun Anda berada. Di sini saya Jalu akan menemani Sobat Sehat semuanya. Tentunya di dalam acara Instan, informasi seputar kesehatan. Yang mana pada kesempatan atau video kali ini kita berada di episode yang keempat. Di sini saya tidak sendirian tentunya, karena saya ditemani oleh beliau, Bapak Dr. Hanung Sasmito Wibowo, MSI. Halo, selamat siang Bapak Hanung. Selamat siang Mas Jalu. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat-sehat, baik sehat. Mungkin bisa disapa Sobat Sehat di rumah mungkin. Halo Sobat, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan bahagia. Nah, jadi Bapak Hanung ini sekaligus sebagai narasumber kita pada episode Instan atau podcast Instan episode yang keempat ini. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Dr. Hanung ya, bahwasanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai suatu isu, yang mungkin sedang hangat-hangatnya pada akhir-akhir ini, yaitu tentang penyakit gondongan ya Pak ya. Nah, jadi pada akhir-akhir ini itu tren kasus gondongan itu mengalami peningkatan Pak, terutama di wilayah Klaten sendiri maupun di beberapa wilayah yang lainnya. Ya, jadi sebenarnya gondongan itu apa sih? Nah, ya mungkin untuk lebih jelasnya kita akan tanyakan langsung saja kepada Bapak Dr. Hanung ya. Baik Pak Hanung, gondongan itu apa Pak? Ya, perlu saya sampaikan di sini informasi bahwa gondongan secara medis disebut dengan parotitis. Parotitis adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh karena infeksi virus. Virusnya ini golongan paramyxovirus, di mana virus ini menyerang pada kelenjar parotis atau kelenjar ludah atau kelenjar pipi, sehingga menyebabkan terjadinya rasa tidak nyaman atau nyeri dan mengalami pembekakan di kelenjar tersebut. Begitu. Baik, jadi pada intinya penyakit ini itu disebabkan karena virus ya Pak yang menyerang kelenjar ludah si penderita ini. Virusnya golongan paramyxovirus. Ya, jenisnya paramyxovirus ya. Ya. Untuk istilah medisnya apa tadi Pak? Parotitis ya Pak? Parotitis. Oh iya. Lalu untuk ciri-ciri dari penyakit ini itu apa Pak? Ciri ataupun gejala mungkin ya. Ya, gejalanya ini yang awalnya menyerupai flu biasa ya. Kemudian beriring dengan waktu dia akan menimbulkan gejala lainnya. Karena ini adalah infeksi suatu virus, sehingga menyebabkan terjadinya demam. Kemudian terjadi pembekakan. Karena apa? Virus ini seperti yang saya sampaikan di muka tadi di awal, bahwa virus ini menyerang kelenjar ludah atau kelenjar parotis, sehingga menyebabkan pembekakan di daerah pipi, dan bisa juga menjalar ke telinga, sehingga baik pipi maupun telinga memberikan rasa tidak nyaman atau nyeri, dan bahkan lebih lanjut lagi komplikasinya bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Kemudian gejala yang lain selain demam dan nyeri tadi atau bengkak, karena menyerang di daerah mulut sehingga menimbulkan rasa nyeri juga ketika mengunyah atau menelan makanan, sehingga dampaknya untuk nafsu makan bisa mengalami penurunan, bahkan tidak nafsu makan. Selain itu, gejala yang lainnya adalah pasien itu biasanya mengeluh badannya mudah lelah, kemudian nyeri sendi, kemudian nyeri perut,
sakit kepala, dan seperti yang saya sampaikan tadi, karena terjadi kelainan pada mengunyahnya karena rasa sakit, sehingga nafsu makannya berkurang sampai dengan hilang, begitu. Baik Pak. Jadi memang dengan gejala awal yang mungkin terasa ringan ya, terjadinya pembengkakan di area sekitar rahang atau pipi itu lama kelamaan mungkin kalau tidak ditangani dengan baik mungkin akan menjadikan komplikasi ya seperti itu. Betul sekali. Dan parotitis ini bisa diderita semua golongan umur, baik itu anak-anak sampai dengan dewasa. Tetapi pada umumnya parotitis ini menyerang pada kaum anak-anak, yaitu usia 5 sampai 9 tahun. Begitu. Jadi karena kebetulan saya sendiri belum pernah mengalami yang namanya gondongan, Pak. Jadi yang dirasakan oleh si penderita gondongan ini sebenarnya apa sih, Pak? Ya tadi seperti saya sampaikan tadi, gejala-gejalanya, bahkan gondongan ini atau parotitis ini bisa menimbulkan beberapa komplikasi. Ya. Komplikasinya yang paling dikhawatirkan itu adalah bagi mereka yang belum pernah mendapatkan vaksin. Vaksinnya apa? Kalau vaksin itu kalau secara program itu ada vaksin MR. Hanya ada 2 macam ya, MR. M measles, R rubella. Measles adalah campak dan rubella itu adalah campak Jerman. Kalau untuk parotitis atau mumps namanya, itu vaksinnya namanya MMR. Ya, MMR itu karena tidak masuk ke dalam program, sehingga MMR ini bisa didapatkan di rumah sakit ataupun dokter-dokter yang membuka klinik ataupun praktek pribadi. Lebih baik ya ke dokter spesialis ya. Kalau pada anak ya spesialis anak, kalau dewasa ya penyakit dalam ya. Kemudian komplikasinya itu yang paling dikhawatirkan adalah yang pertama orchitis. Orchitis adalah radang pada testis. Testis ini bisa satu saja ataupun dua-duanya, kanan ataupun kiri. Kemudian yang kedua adalah meningitis. Meningitis adalah peradangan pada selaput otaknya. Kemudian yang ketiga encephalitis. Encephalitis adalah peradangan pada jaringan otak. Encephalitis ini sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena yang menyerang otak sehingga bisa menyebabkan terjadinya kejang. Bisa juga menyebabkan kelemahan pada anggota geraknya, bahkan bisa terjadi penurunan kesadaran. Ini yang sangat perlu diantisipasi. Kemudian yang berikutnya bisa juga terjadi pankreatitis atau radang pada pankreas. Kemudian yang berikutnya, ya ini yang perlu diwaspadai juga untuk yang wanita. Ini bisa mengalami keguguran pada wanita hamil, ya, sehingga penyakit parotitis tidak bisa dianggap remeh, terutama bagi mereka-mereka yang belum pernah ikut vaksinasi atau yang punya gangguan-gangguan lainnya seperti sistem kekebalan tubuh yang rendah atau terjadi autoimun. Kemudian saya sebutkan di sini bagi penderita yang mempunyai riwayat HIV/AIDS ataupun penyakit-penyakit yang membutuhkan kemoterapi, yaitu pada kanker, begitu. Itu sangat perlu diwaspadai, begitu. Ya, baik Pak. Jadi akhir-akhir ini Pak, kita mendapati banyak sekali laporan tentang anak-anak di usia sekolah yang dia itu tidak masuk sekolah dikarenakan alasannya sakit katanya. Ya mungkin lebih spesifiknya lagi karena terkena penyakit gondongan ini. Ya. Nah, dari sekian banyaknya laporan ini, bagaimana mungkin anak-anak ini bisa terpapar atau mungkin terkena penyakit ini dalam waktu yang bersamaan, Pak? Nah, pertanyaannya, apakah penyakit ini itu terkategori penyakit yang menular atau bukan, Pak? Ya, perlu saya sampaikan di awal dulu bahwa parotitis ini sifatnya bisa self-limiting disease atau sembuh dengan sendirinya, yaitu pada hari ke-4 sampai hari ke-8.
Tapi self limiting disease ini bisa dijumpai pada orang-orang yang punya sistem imun atau kekebalan yang bagus atau baik, ataupun yang sudah pernah mendapatkan vaksinasi MMR, ya. Seperti tadi yang saya sebutkan di awal, sehingga perlu sekali diberikan vaksinasi MMR, terutama untuk kaum anak-anak. Nah, perlu saya sampaikan juga, MMR ini diberikan 2 kali dosis untuk anak-anak, yaitu usia 15 bulan sampai dengan 5 tahun, sehingga ada 2 dosis, ya. Kemudian untuk dewasa, dosis pertama dan dosis kedua periodenya selama 28 hari jarak waktunya. Dan tadi ditanyakan juga terkait dengan penularan, ya. Nah, memang benar parotitis ini sangat-sangat bisa menular sekali. Menularnya yaitu terutama lewat droplet atau percikan air liur dari penderita melalui bersin ataupun batuk, kemudian terhiruplah oleh orang lain, sehingga orang lain bisa tertular parotitis ini. Kemudian berikutnya penularannya bisa melalui pemakaian gelas ataupun handuk secara berbarengan antara orang yang sehat dengan orang yang sakit, sehingga orang yang sehat bisa tertular, begitu. Nah, ini anak-anak, terutama anak-anak, makanya anak-anak lebih tinggi daripada dewasa, gitu. Ya, jadi terjawab sudah bahwasannya memang penyakit ini itu terkategori penyakit menular, ya Pak. Ya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwasanya memang mungkin penularannya itu seperti halnya penyakit flu, ya Pak, ya. Iya. Jadi kita harus hati-hati dengan yang namanya droplet. Jadi mungkin sobat sehat harus memperhatikan etika ketika sedang batuk maupun bersin, ya. Kalau bisa ya menghindar, ataupun minimal menutup mulut ataupun hidung agar tidak menularkan dengan orang lain, seperti itu, ya Pak, ya. Ya, betul sekali. Tadi juga dijelaskan bahwasanya ini itu termasuk penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya. Namun dengan catatan itu tadi, ya Pak, sistem imun maupun kekebalan tubuh kita itu harus dalam kondisi yang prima. Nah, salah satu cara menyiasatinya yaitu tadi seperti yang disampaikan, bahwasanya kita harus memperbanyak istirahat dan mungkin lebih banyak mengkonsumsi buah dan sayur dan memberikan vaksinasi itu tadi, ya Pak, ya. Ya, itu. Ya, nah, betul. Nah, perlu saya sampaikan juga, walaupun ini sifatnya adalah self limiting disease atau sembuh dengan sendirinya, tetapi bila, ya saya tidak mendoakan, ya, saya juga tidak mengharapkan, bila ada yang terkena parotitis sebaiknya tetap diperiksakan terlebih dahulu dan supaya mendapatkan tindakan medis. Tujuannya apa? Supaya bisa meredakan gejala dan bisa mencegah terjadinya komplikasi-komplikasi yang seperti yang saya sampaikan di awal, terutama untuk yang anak-anak. Anak-anak jangan buru-buru untuk wah ini diobati. Nah, jangan. Sebelum memeriksakan diri ke medis, periksakan dulu ke medis. Apakah memang ini parotitis ataukah penyakit yang lain? Karena itu tadi komplikasi pada anak itu jauh-jauh lebih berbahaya. Karena anak, seperti kita ketahui bahwa sistem kekebalan tubuhnya tidak seperti orang dewasa, sehingga perlu berhati-hati sekali, begitu, ya. Ya, jadi seperti itu tadi, ya Pak. Kita harus menyerahkan segala sesuatunya itu kepada ahlinya. Jadi terkadang kita sendiri kayak sok tahu gitu, Pak. Jadi kalau kita bicara soal pengobatan, orang zaman dulu yang mungkin juga diterapkan di masa yang sekarang, Pak, mengobati gondongan ini dengan menggunakan blau. Bapak tahu blau nggak, Pak? Blau apa itu? Blau itu kayak semacam serbuk atau bubuk berwarna biru itu yang fungsinya itu sebenarnya untuk mencerahkan pakaian. Kemudian sama orang-orang zaman dulu itu dioleskan di area yang meradang atau bengkak di sekitar rahang itu, Pak. Ya, gini perlu saya sampaikan untuk penanganan awal, ya. Penanganan awal boleh dikompres, tetapi boleh pakai air hangat saja. Nggak usah yang neko-neko, pakai air hangat saja di daerah-daerah yang mengalami pembekakan. Kemudian yang berikutnya bisa juga dengan
Mas Jalu tadi sudah menyebutkan minum air banyak, istirahat yang cukup, kemudian jangan lupa untuk selalu memperhatikan kebersihan diri dan jangan sampai terjadi kontak erat dengan kaum penderita parotitis, karena seperti yang saya sampaikan tadi memang ini penyakit yang menular begitu. Ya, Pak. Begitu. Jadi kalau untuk obat dari penyakit parotitis atau gondongan ini sebenarnya sampai dengan saat ini sudah ada apa belum sih Pak? Yang apa? Obatnya? Obat. Ya. Obatnya ini sifatnya hanya simptomatis. Jadi hanya mengobati gejalanya saja. Obat atau untuk pencegahan yang paling efektif adalah itu tadi, vaksinasi. Yaitu jenisnya adalah MMR. Begitu. Dan parotitis ini karena dia terjadi pembekakan pada pipi dan mulut, sekitar mulut ya, sehingga disarankan juga ketika terjadi parotitis ini makanlah makan yang lunak-lunak saja. Contohnya adalah bubur ya. Begitu. Dan tetap tindakan medis harus lebih diutamakan supaya apa? Supaya tidak terjadi komplikasi yang tidak kita inginkan. Nah, salah satu yang paling kita khawatirkan komplikasi ini kalau sampai terjadi campak ya. Parotitis bisa menyebabkan campak. Campak ini ciri-cirinya itu adalah yang pertama terjadi ruam kemirah-mirahan yang awalnya timbul di belakang telinga. Di belakang telinga kemudian dia menjalar sampai ke wajah, baru ke seluruh tubuh. Dan demamnya tinggi sekali. Bisa sampai 39 bahkan 40 kadang lebih. Nah, untuk anak-anak yang tidak tahan dengan panas bisa kejang. Nah, berikutnya komplikasi berikutnya campak ini atau secara medis disebut morbili. Itu adalah bisa terjadi bronkopneumonia, yaitu radang pada paru-paru. Ini bisa menyebabkan terjadinya gangguan pada pola pernafasannya. Jadi anak-anak bisa sesak nafas, bahkan bisa cuping hidung. Cuping hidung itu kalau bernapas kan cupingnya kan tidak bergerak ya. Nah, kalau kena bronkopneumonia ini bisa kembang kepis gitu. Itu tandanya si anak sesak nafas. Itu yang sangat perlu dicegah ya. Sehingga makanya pada kesempatan ini saya sangat-sangat menyarankan sekali bagi anak yang belum mendapatkan vaksin, ayo segera kita vaksinasi, yaitu MMR begitu. Ya, poinnya adalah berikan vaksin pada anak ya, ya. Untuk pencegahan penyakit gondongan ini. Kemudian terakhir ya Pak ini. Ya. Jadi ada anggapan di masyarakat itu bahwa penyakit gondongan ini hanya terjadi sekali seumur hidup Pak. Nah, itu apakah memang benar fakta ataukah hanya mitos Pak? Oh, itu mitos ya. Ya, itu tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa parotitis ini sangat menular. Nah, bagi orang yang sudah pernah mendapatkan vaksin, tentu saja gejala tidak begitu berat seperti yang belum pernah divaksinasi. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, parotitis ini bisa menyerang semua golongan, baik golongan anak-anak maupun sampai dengan dewasa. Ya, jadi tidak berlaku bahwa setelah mendapatkan sakit parotitis ini sehingga dia punya kekebalan secara alami. Ya, bukannya tuh seperti itu ya. Nah, itu tadi kembali lagi sistem kekebalan tubuhnya baik atau tidak. Nah, apalagi kalau yang punya riwayat imunitas yang buruk ya, seperti malnutrisi umpama, kemudian punya sakit autoimun, nah, itu sangat berhati-hati. Bahkan ini bisa karena infeksinya itu bisa diderita oleh kaum perempuan yang hamil, bisa menyebabkan terjadinya kelainan pada janin dan juga keguguran. Itu yang perlu diwaspadai betul. Ya, sahabat-sahabat, semoga saran ini betul-betul diperhatikan betul. Dan saya bukannya
ini ya endorse ya tentang vaksin ya. Ini memang betul sekali kaitannya dengan medis ya. Apalagi ini kan memang di bidang kami yaitu pencegahan dan pengendalian penyakit. Ya semoga harapan kami khususnya untuk warga Klaten ini terbebas dari parotitis ini dan semoga semuanya sehat semuanya. Amin. Amin. Ya. Baik, mungkin poin pembahasan kita pada kesempatan kali ini ya seperti yang sudah panjang lebar disampaikan oleh Bapak Dr. Hanung tadi juga ya, pada intinya parotitis atau gondongan ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Ya. Satu. Yang kedua, dia terkategori penyakit yang menular. Kemudian kabar baiknya ya Pak ya, penyakit ini dapat sembuh dengan sendirinya. Self-limiting disease. Ya, namun dengan catatan itu tadi imun harus dalam kondisi imun yang baik. Agar apabila kita terkena itu proses penyembuhannya bisa lebih cepat gitu ya Pak. Betul sekali. Namun sebaliknya kalau kondisi imun kita dalam keadaan yang lemah itu akan lebih lama lagi dan menimbulkan komplikasi. Ya. Itu yang tidak kita harapkan. Ya. Ya. Semoga jangan ya Pak ya. Jangan, semoga. Semoga sehat selalu dan terhindar dari penyakit gondongan ini. Amin. Nah, dan bagi teman-teman semuanya yang belum pernah mengalaminya ya kita doakan semoga agar tidak dan tetap kita himbau agar sobat sehat semuanya melaksanakan ya upaya-upaya pencegahannya karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, seperti betul. Itu. Nah, oke, mungkin cukup sekian pembahasan kami. Oke, cukup sekian pembahasan kita kali ini dan tentunya tak lupa kita sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Hanung ya atas waktunya dan atas ilmu-ilmu yang bermanfaat yang telah diberikan kepada kita semuanya dan untuk kalian sobat sehat dimanapun Anda berada dari informasi maupun ilmu-ilmu yang kita sampaikan pada video kita kali ini mungkin juga bisa di-share kepada temannya, kepada saudaranya atau siapapun itu yang membutuhkan seperti itu. Oke, sampai jumpa pada episode kita selanjutnya tentunya masih dalam Instan Informasi seputar kesehatan.